sama untuk usia 3 bulan dengan posisi prone laying atau tengkurap. Di sini, terapis mengkoreksi postur pasien dengan memperhatikan bagian skapulanya tidak boleh membuka, jadi harus lurus sejajar. Kemudian, pada bagian vertebra jangan sampai hiperlordosis. Lalu, untuk bagian kakinya itu harus lurus dan jangan menekuk. Jika pasien lordosis, maka diatur agar kostal pasien itu menempel pada alas. Masih dalam usia 3 bulan namun dengan posisi supine laying atau telentang. Caranya yaitu angkat kaki pasien dengan fleksini. Kemudian kakinya bisa disangga dengan kaki terapis. Kemudian perhatikan lututnya, tidak boleh terlalu membuka karena akan terjadi endorotasi. Lalu perhatikan di bawah pinggang pasien, apakah ada sela atau rongga atau tidak. Jika ada, maka minta pasien untuk melakukan pernafasan diafragma, yaitu dengan cara letakkan 3 jari terapis di garis pinggang pasien. Kemudian, minta pasien untuk menarik nafas, kemudian hembuskan dengan menekan jari-jari terapis. Untuk usia 4 bulan, yaitu dalam posisi yang masih sama dengan mengangkat kaki tanpa disangga lalu dipertahankan. Kemudian minta pasien untuk mengangkat tangannya ke depan atau ke atas, karena shoulder dan pelvic itu harus sejajar dan harus lurus. Kemudian minta pasien untuk melakukan pernafasan diafragma, yaitu dengan menarik nafas, lalu hembuskan dengan menekan tangan atau jari terapis, yang mana tujuannya adalah agar pernafasan itu bisa menyebar sampai ke core. Untuk usia 4,5 bulan, yaitu dengan posisi prone laying, kemudian sedikit dengan mengangkat tubuh ke samping dan menekuk lutut. Lalu, gerakan tangan ke bawah atau ke belakang dan kaki ke depan. Ini dilakukan secara bersamaan. Gerakan ini dilakukan untuk melatih otot eksternal dan internal oblik. Ini dilakukan baik pada sisi kanan maupun pada sisi kiri. Di sini, terapis juga bisa menambah tahanan pada kaki pasien dan minta pasien untuk melawan di tahanan yang diberikan. Untuk usia 5 bulan masih sama seperti usia 4,5 bulan dalam gerakan yang sama namun dalam posisi side laying atau lebih miring daripada sebelumnya. Gerakan ini sama dilakukan baik dari sisi kanan maupun sisi kiri. Terapis juga bisa menambahkan tahanan pada kaki pasien, sehingga pasien bisa melawan dari tahanan yang diberikan. Dan masih dalam usia 5 bulan, namun dalam posisi supine laying atau telentang, yaitu dengan mengangkat kedua kaki pasien dengan kaki sedikit terbuka. Lalu, letakkan tangan pasien pada kedua lututnya. Untuk usia 6 bulan, yaitu dengan posisi supine laying, yaitu dengan cara mengangkat kedua kaki ke atas, kemudian didekatkan ke tubuh. Lalu minta pasien untuk meraih kakinya dengan kedua tangannya. Selanjutnya masih dengan usia 6 bulan namun dalam posisi tengkurap. Jadi minta pasien untuk chest up, kemudian kepalanya untuk lurus ke depan,
Lalu perhatikan juga di bagian skapula agar tidak ada yang menonjol. Kemudian perhatikan juga pada bagian tungkainya itu tidak boleh ada inversi ataupun inversi, jadi harus lurus. Untuk usia 7 bulan, yaitu posisinya merangkak. Dan jangan lupa untuk selalu koreksi postur pasien. Lalu, minta pasien untuk menggerakkannya maju ke depan lalu mundur. Masih dalam usia 7 bulan untuk mempersiapkan posisi duduk, yaitu dengan cara posisi miring. Lalu perhatikan untuk bagian vertebranya agar tetap lurus dan pada bagian kaki itu ditekuk. Kemudian, latih tangan pasien dengan memberi tahanan dan minta pasien untuk mendorongnya ke belakang. Ini dilakukan secara bergantian, posisi kanan dan posisi kiri. Untuk usia 8 bulan, di sini pasien berlatih untuk duduk yaitu dengan cara mendorong tangan terapis. Ini bisa dilakukan dalam beberapa kali gerakan. Untuk usia 9 bulan, yaitu dalam posisi merangkak. Kemudian, koreksi postur pasien di bagian skapulanya jangan sampai menonjol. Kemudian, untuk bagian tangan dan juga kaki harus sejajar. Lalu, latih kaki pasien dengan cara mengangkat kakinya sampai lurus. Kemudian, minta pasien untuk melakukannya secara mandiri. Selanjutnya, pada bagian tangan, caranya masih sama, yaitu dengan mengangkat tangan ke depan. Lalu, kedua gerakan tersebut dilakukan secara bersamaan dengan berlawanan, yaitu antara kaki kanan dengan tangan kiri. Lalu untuk usia 10 bulan, yaitu dalam posisi duduk dengan cara tekuk lutut, kemudian angkat, lalu badan sedikit condong ke belakang. Kemudian tangan diangkat lurus ke depan, lurus dengan shoulder. Begitu pula dengan kaki. Untuk usia 11 bulan, yaitu dalam posisi merangkak dengan salah satu kaki maju ditekuk ke depan. Kemudian, minta pasien untuk menggerakkan tangan ke atas. Lalu kembali lagi ke posisi awal, kemudian angkat lagi tangan ke atas. Lalu setelah gerakan ke atas, kemudian ditambah gerakan ke bawah atau ke belakang, kemudian ke atas lagi, lalu turun ke posisi awal. Lakukan gerakan yang sama pada kaki yang satunya. Gerakan ini
dilakukan berulang kali. Selanjutnya, untuk usia 12 bulan yaitu dalam posisi merangkak, kemudian tangan lurus ke depan, pantat agak diangkat, dan lutut diluruskan. Lalu, lakukan gerakan maju dan mundur, di mana ketika gerakan maju, kepala mendongak ke atas, dan ketika gerakan mundur, kepala menunduk. Masih sama dalam usia 12 bulan, yaitu dalam posisi squat. Dengan tangan lurus ke depan, kemudian minta pasien untuk mempertahankan posisi tersebut.